Halo teman-teman bahas saham, kembali lagi dengan channel bahas saham. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas satu emiten yang menurut saya punya potensi yang sangat besar ke depannya ya. Apalagi emiten ini dia sudah mengeluarkan laporan kuartal ketiga di tahun 2024. Nah, seperti apa? Langsung saja teman-teman, yaitu saham Bank Danamon Indonesia. Mungkin kalau teman-teman melihat, saya sudah sering juga membahas emiten ini di video-video sebelumnya. Nah, kenapa saya mengatakan emiten ini cukup menarik ke depannya gitu ya? Di sini saya akan coba jelaskan dari sisi teknikal dan juga fundamentalnya. Langsung saja teman-teman, yang pertama dari sisi teknikal, di sini saya mengambil teknikal emiten ini dari all time ya, di sini ya, secara grafik monthly, dan tentunya dari sini jelas kita lihat teman-teman, bahwasanya harga dari emiten ini masih cukup rendah ya sekarang ya, dan dari semenjak dia IPO sampai dengan periode sekarang di tahun 2024, emiten ini masih berada di sini-sini saja ya. Dan kalau kita lihat setelah pandemi di bulan Maret tahun 2020 ya, jadi harga sahamnya ini sebenarnya masih di harga pandemi teman-teman. Nah, kalau kita tarik coba ya, kita tarik garis ya secara horizontal untuk melihat titik supportnya. Kita coba di sini ya, titik support yang pertama itu tentunya di sini teman-teman. Nah, ini titik support yang paling rendah yang pernah dicapai emiten ini. Yang pertama itu di tahun 2008, kalau tidak salah ini berada di krisis monitor ya teman-teman ya. Dan yang kedua itu pada saat pandemi COVID. Nah, oleh karena itu saya bisa menyimpulkan mungkin titik di kurang lebih 1600 ini titik support yang paling dalam gitu ya. Nah, terus yang kedua kita coba lihat nih teman-teman, untuk sekarang nih titik support yang berikutnya itu berada di titik 2000 ya. 2000, dan ini juga pernah menjadi titik support di tahun 2004 ya, mungkin pada saat emiten ini baru pertama kali IPO seperti itu ya. Nah, kemudian hal yang menariknya di sini ya teman-teman, pergerakan harga sahamnya sekarang kalau kita coba tarik secara weekly ya di sini ya. Secara weekly ada beberapa titik support ya di sini ya. Yang pertama saya akan coba tarik horizontal seperti biasa di angka 2300-an. Kemudian kalau kita perbesar lagi untuk pergerakan teknikalnya di angka, kalau tidak salah di sini angka 2500 ya teman-teman ya. Yes, di angka 2500-an. Nah, angka 2500 ini kalau kita lihat secara grafik mingguannya ya, kita coba tandai di sini teman-teman. Di tahun 2020 setelah pandemi COVID ya, setelah penurunan cukup signifikan di sini, dia pernah memantul di harga kurang lebih di 2500. Itu menjadi titik resistennya pertama ya, tapi menjadi titik support kemudian di periode 2021 di sini teman-teman. Kalau kita tandai di sini 2021 dia pernah menjadi titik support, dan kemudian di sini nih di periode 2022 juga pernah menjadi titik support selanjutnya gitu ya. Nah, di sini juga teman-teman ini. Jadi harga 2500 ini saya bisa simpulkan sih sebenarnya menjadi titik support kuatnya ya. Nah, di sini juga di kurang lebih angka 2500 ya. Di sini dua kali mengalami pemantulan teman-teman. Pada tahun 2024 tahun berjalan di bulan Juni, dan juga di tahun 2024 bulan Juli gitu ya. Nah, sekarang memang untuk emiten ini secara weekly-nya ini memang terlihat bearish ya. Apakah memang dia akan menuju ke angka 2500 kembali? Nah, ini yang saya katakan kenapa saya cukup tertarik dengan emiten ini, karena di sini kita bisa jelas lihat dia masih menuju ke titik support kuatnya gitu ya. Dan kalau saya pribadi sih teman-teman akan mencicil emiten ini begitu dia nanti kemungkinan besar akan menuju ke angka 2500. 2500 menurut saya akan tercapai karena sekarang saja harganya di 2300 gitu ya. Nah, jadi peluangnya cukup menarik teman-teman, karena nanti akan saya coba jelaskan dari fundamental. Untuk sekarang saja potensi upside-nya ini kurang lebih ke angka 3000 teman-teman.
Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, potensi untuk naiknya itu lebih tinggi dari potensi turun, karena memang emiten ini masih berada di harga sebelum pandemi COVID ya. Kita katakan saja kemarin untuk COVID itu berada di range harga, maksud saya harga sebelum COVID itu di range harga 3 ribuan ya. Jadi menurut saya pribadi untuk pergerakan emiten ini ke angka 3.000 itu masih sangat-sangat mungkin ya. Dan kalaupun memang dia pecah dari angka 2.500, dia turun lagi nih teman-teman. Kalau misalnya dia turun lagi dari 2.500, kemungkinan besar ke angka 2.300 ya di sini ya. Sesuai dengan titik support selanjutnya di sini nih teman-teman. Nah, tapi nanti akan saya coba jelaskan dari fundamental kenapa saya tidak akan membiarkan emiten ini. Maksudnya saya akan coba untuk membeli emiten ini karena cukup bagus ya. Fundamentalnya tidak jelek ya teman-teman. Dan perlu kita perhatikan emiten ini juga rutin membagikan dividen. Itulah kenapa saya katakan untuk emiten ini nantinya potensi cukup bagus untuk naik ke atas gitu ya. Dan saya kategorikan ini bisa menjadi salah satu emiten yang memang posisinya lagi under value teman-teman. Nah, untuk teknikalnya mungkin sekian. Kita coba melihat nih teman-teman secara sekilas nih ke fundamentalnya ya. Untuk Bank Danamon ini kan dia sudah mengeluarkan laporan kuartal ketiga seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, di sini saya debut keterangan nih dividen yes, artinya emiten ini rutin membagikan dividen. Dan untuk labanya di tahun 2024 kuartal ketiga ini sudah mencapai 2,3 triliun ya. Ya walaupun memang kalau kita lihat secara historis ya dari tahun 2018 emiten ini yang paling tinggi pencapaian labanya itu bahkan di angka 4 triliun ini di tahun 2019, dan jelas ya di tahun 2020 pada saat pandemi dia hanya mencatatkan laba 1 triliun dan sudah terlihat meningkat sih memang sebenarnya di tahun 2021, dan proyeksi di tahun 2024 sih saya rasa kemungkinan ke angka 3 triliunan masih ada harapan ya. Dan kalau kita lihat secara grafik ya di sini laba bersihnya teman-teman, memang untuk laba bersih di tahun 2024 ini belum bisa dikatakan cukup nendang juga ya teman-teman ya, karena tentunya di tahun 2018 dan 2019 masih ada yang lebih fantastis gitu teman-teman. Tapi saya hanya melihat dari sisi kewajaran harganya sekarang sih. Di tahun 2020 saja dia berada di harga atau pencapaian laba hanya 1 triliunan dan 2021 hanya 1,5 gitu ya secara annual. Tetapi pergerakan harga sahamnya sudah berada di angka rata-rata sampai dengan harga katakan saja di angka 2.000-an sampai dengan 3.000-an, dan tentunya di tahun 2021 aja dia pernah mencapai titik maksimalnya di angka 3.400 gitu ya. Nah, apakah memang nanti di tahun 2024 ini yang notabene-nya laba bersihnya sudah jauh melampaui tahun 2020, 2021 gitu ya. Ya, saya rasa sih wajar aja emiten ini akan bertahan di angka 3.000-an. Nah, itu yang membuat saya merasa tertarik dengan emiten ini. Dan kalau saya lihat dari perhitungan saya pribadi juga membandingkan nilai PBV dan PER dan juga historisnya, ya emiten ini masih wajar saja sih dihargai di angka 4.000 gitu ya. Dan potensi dari 2.500 ke 4.000 itu ya half bagger ya teman-teman. Mungkin kita bisa dapat half bagger dan itu sangat fantastis menurut saya. Apakah possibility menuju ke sana atau peluang menuju ke sana itu ada? Ya tentunya ada teman-teman. Karena dari sisi ekuitas ya bertambah cukup signifikan, dan untuk dana simpanan pihak ketiga juga atau masyarakat juga meningkat, terlihat dari liabilitasnya yang terlihat sudah menanjak ya. Dan untuk posisi kasnya juga cukup menarik nih teman-teman. Dan tentunya tadi kita harus mengingat emiten ini kan rutin membagikan dividen ya. Dan itu menjadi faktor yang menurut saya perlu menjadi pertimbangan untuk memilih emiten ini atau memasukkan ke dalam watchlist gitu ya teman-teman. Nah, kita coba balik ke teknikalnya tadi ya. Untuk teknikalnya sendiri, tadi saya katakan cukup menarik karena harga sekarang itu masih berada di bawah harga pada saat pandemi gitu ya teman-teman ya. Dan dia terlihat masih ada penurunan nih teman-teman. Makanya tadi saya analisis saya pribadi sih, kemungkinan dia akan menuju ke angka 2.500 gitu ya teman-teman ya. Sini angka 2.500 dia akan menuju ke sini. Dan kalaupun memang dia breakout lagi ke bawah, dia akan menuju ke angka 2.300 titik support berikutnya gitu ya. Kalau saya rasa sih
2.500 dia akan tertahan sih teman-teman. Nah disitulah saatnya kita boleh mencicil buy atau mungkin memasukkan emiten ini ke dalam satu portofolio kita itu ya. Nah mungkin sekian pembahasan mengenai emiten BDMN ya. Kalau teman-teman tertarik atau punya komentar, boleh di komen di kolom komentar, dan jangan lupa klik like dan subscribe untuk kemajuan channel ini. Semoga bermanfaat buat kita. Terima kasih.